Sukabumi, Magelang, Pahang Malaysia, Cirebon, Bali, Bandung, Mataram, Ciamis, dan semua teman-teman yang ada di seluruh dunia. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sehat? Gimana? Beras di rumah kalian masih aman? Cerita akan berfokus pada aktivitas sebuah pangkalan udara militer di Filipina sekaligus markas dinas rahasia lintas negara termasuk Amerika yang bergabung dalam menumpas gerombolan ekstremis paling berbahaya di Asia Selatan, di mana satu tim pasukan khusus sedang dalam perjalanan sebuah misi pembebasan sandera dari penyekapan seorang mafia senjata ilegal, kita sebut saja Samsul, yang notabene merupakan mantan anggota dari gerombolan tersebut. Going after a CIA asset that's been captured. Mereka adalah personil tempur terpilih dari divisi Kopassus pimpinan seorang letnan bernama Sugar. Ini orangnya, kecuali personil keempat yang bernama Kiney, di mana dia direkrut dari kesatuan berbeda dengan kapasitas sebagai inspektur pengendalian pesawat drone di lapangan, yang setelah mereka tiba di titik penerjunan, maka misi ini pun dimulai. Dan inilah Pulau Terkutuk. Kembali ke markas dinas rahasia tadi, kita akan diperkenalkan pada pilot pesawat drone senior bernama Reaper yang selain bertugas mengupdate situasi medan target lewat pantauan satelit, rupanya pesawat drone mereka juga sudah dilengkapi fasilitas tempur yang siap untuk diperbantukan kapanpun Kiney membutuhkannya. Playboy 06, this is Reefer 10 checking in. Grid as follows. That's a friendly grid. Over. Menjadi bagian dari tim pasukan elit membuat Kenny sempat merasa minder. Lagi pula sejauh ini ia baru ikut menjalankan misi untuk yang kedua kalinya. Namun hal itu sama sekali tak jadi soal bagi Bishop sebagai perwakilan tim yang alih-alih tetap menghargai kemampuan Kenny tanpa membedakan statusnya yang masih di level junior. All this tech takes the human element out of warfare. Barbaric nature ain't ever gonna fucking change. Singkat perjalanan mereka pun sampai di area perbukitan dekat lokasi yang ditargetkan, di mana terlihat penjagaan ketat oleh beberapa personil musuh yang bersenjata lengkap. Di sisi lain, misi ini hanya difokuskan pada pembebasan sandera dan bukan untuk membunuh siapapun kecuali jika karena terpaksa. Bishop, you're with me. I'm gonna. Alright, this sure looks like our guy. Sesaat kemudian Samsul pun muncul dalam pantauan Sugar dan kawan-kawan. Namun di saat bersamaan datang pula lah kelompok bersenjata lainnya, yakni para gerombolan tersebut tadi di awal, dan rupanya Samsul sudah merencanakan pertemuan untuk COD senjata dengan mereka, yang ketika baru akan dimulai tiba-tiba tak hanya Samsul beserta sang istri yang nyawanya lenyap dengan cara yang keji, melainkan gerombolan ini pun menangkap anak sematawayang Samsul yang tak berdosa untuk dibantai juga. Yang karena situasi ini, Sugar pun akhirnya meminta Kiney agar segera menentukan koordinat pengeboman, di samping peran strategis dari Bishop yang mulai beraksi dengan tembakan jarak jauhnya. Di satu sisi aksi tersebut berhasil menggagalkan eksekusi terhadap bocil tadi, tapi di sisi lain mereka malah mendapat masalah lebih besar karena para gerombolan yang tiba-tiba bermunculan dari dalam goa tepat di bawah posisi Kiney berada, dan inilah yang terjadi. Alhasil pertempuran pun berlangsung secara terbuka, di mana dengan skill yang dimiliki mereka sempat membuat satu persatu dari pihak lawan berjatuhan. Namun mengingat jumlah bala pasukan yang tak sebanding serta agresivitas musuh yang semakin membrutal, maka pertahanan tim Sugar pun akhirnya kedodoran. Salah seorang prajurit pun gugur di tempat, sehingga Kiney yang ikut menyaksikan kejadian itu langsung meminta Reaper agar segera meluncurkan rudal keduanya. Kendati sebelum mendapat bantuan, Sugar dan Bishop justru lebih dulu terkena hantaman RPG musuh yang mendarat tepat di posisi mereka berada.
Playboy, do you copy? Kini hanya tersisa kini seorang diri di mana dalam tertekanan batin, mental, beban mental yang sangat luar biasa, ia mencoba untuk tetap tegar. Beruntung sejauh ini komunikasi dengan Reaper masih terhubung cukup baik, jadi setidaknya ia masih bisa mendapatkan penunjuk arah, menunjukkan atau menuju titik penjemputan yang berjarak kurang lebih 5 km dari sana. Approx 5 clicks from the evac point. Dalam perjalanannya terpantau ada beberapa anggota gerombolan pada jarak beberapa meter saja, sehingga dengan sigap Reaper menyuruh Kenny segera nyumput. Dan meskipun mereka hanya merupakan petugas ekspedisi barang, namun ketegangan jelas dirasakan Kenny ketika seekor gogok pelacak nyaris saja menemukan keberadaannya. Do not move. Sige na, tara na. You are clear tracking 500 meters to your north. Saat hari mulai gelap, Kenny baru sampai di spot pendaratan yang telah ditentukan dan tanpa membuang-buang waktu, ia pun bergegas menghampiri helikopter tim evakuasi yang sudah ancang-ancang untuk sebuah pendaratan cepat. Namun tiba-tiba ya, rupanya rencana tersebut sudah diketahui oleh pihak gerombolan yang mana selain berhasil menggagalkan proses penjemputan, mereka juga berupaya untuk menjatuhkan helikopternya seraya terus mengempur Kenny habis-habisan. Sebuah tembakan rudal berhasil menghantam barikade musuh, namun entah bagaimana bisa jumlah mereka justru semakin banyak bermunculan seolah tak pernah ada habisnya, sampai-sampai Reaper pun harus meminta bantuan sebuah jet tempur untuk mengeluarkan Kenny dari zona neraka tersebut, yang dengan demikian Kenny mau tidak mau harus berani mengambil resiko berbahaya seperti ini. Good shooting. This northeast is up a big fucking hill. Singkat cerita, siang pun tiba. Tanpa memperdulikan rasa lelah, Kenny terus mencoba peruntungannya dengan menempuh jarak 2 km ke arah timur laut demi mencapai titik penjemputan alternatif. Tentunya tak lepas dari bayangan musuh yang kapanpun bisa tiba-tiba datang mengancam dan... ya, kemunculan 3 anggota gerombolan membuat posisi Kenny benar-benar terancam. Apalagi senjata yang masih ia miliki saat itu hanya sepucuk pistol saja. Jadi tak ada lagi pilihan yang lebih aman kecuali dengan menjatuhkan dirinya ke dasar air terjun. Terlepas dari segala usaha yang telah Kenny lakukan, rupanya anggota gerombolan lain sudah menunggunya di dasar sungai dan ujung-ujungnya ia pun berhasil ditangkap juga. Hal itu cukup membuat Reaper merasa berdosa, bahkan sampai meminta agar atasannya tak menggantikan posisi dia selagi belum berhasil menyelesaikan misi ini. Hey, feeling how you feeling sharp? Oh yeah. Di sisi lain, Kenny sudah berada di sebuah rumah penahanan yang cukup mengerikan. Namun belum lama berada di sana, tiba-tiba muncul seorang pria tak dikenal yang tak lain adalah Sugarus, di mana serupanya ia telah selamat dari kematian dan sengaja datang ke tempat tersebut untuk menyelamatkan Kenny. You injured? Tanpa banyak basa-basi, Sugar langsung mengajak Kenny untuk segera pergi dari sana, mengingat bahwa mereka masih harus menyelamatkan Bishop yang saat ini ternyata sedang disekap oleh para gerombolan di sebuah penjara bawah tanah. Dalam perjalanan, Kenny sempat memperbaiki radionya dan berhasil menghubungi Reaper tentang skema evakuasi yang nanti harus dilakukan setelah membebaskan Bishop. Tapi di lain sisi, ternyata sang atasan mengkhawatirkan kondisi Reaper yang sudah hampir 12 jam bertugas, dan tanpa alasan, ia harus menerima posisinya digantikan oleh operator lain pada saat itu juga. It's Andrews. I'm not finished. I can keep going. Di saat bersamaan, Sugar dan Kenny sudah berada di dalam markas musuh yang dengan skillnya masing-masing berusaha melumpuhkan para penjaga di sana tanpa menggunakan senjata api. Meski karena terdesak situasi, Kenny akhirnya mengeluarkan sebuah tembakan dan...
Musuh pun berdatangan dari arah yang tak mereka duga. Di sini kini berusaha melindungi Sugar yang sempat terkena tembakan. Di samping itu dia juga harus berjibaku dari serangan yang membuat nyawanya hampir terancam. Tapi tiba-tiba akibat ledakan tersebut, Sugar dan Kenny pun diseret ke dalam penjara bawah tanah, di mana akhirnya mereka termasuk Bishop kembali berkumpul dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan, terutama si Sugarus yang sudah hampir sekarat akibat luka tembaknya tadi. Pada situasi ini Kenny mulai merasa khawatir. Tentu saja bukan karena takut dieksekusi mati, melainkan karena ia yakin jika jet bomber sedang dalam perjalanan, yang jika hal itu sampai terjadi pada kondisi saat ini, maka semuanya pasti akan lenyap tak tersisa. Atas alasan itu pula lah Kenny pun berusaha memberitahu para penjaga di sana. Sayangnya mereka justru memilih untuk mengeksekusi semua tawanannya satu persatu. Di sini kita pun dipertemukan langsung dengan pimpinan gerombolan yang kita sebut saja Walahok. Ini bebenguknya, di mana berawal dari pernyataan Kenny tadi, si Walahok pun menginterogasinya terlebih dahulu demi mendapat jawaban tentang keberadaan pasukan lain yang dianggapnya berpotensi sebagai ancaman. Sepatah kata pun Kenny tak memberikan jawaban, sehingga si Walahok yang merasa dikadali pun seketika marah dan meminta agar ia dihabisi dengan cara dikunclumin ke dalam bak air. Sayangnya mereka terlambat menyadari jika sebenarnya misi pengeboman dimaksud telah dimulai. Impact. Sebuah keberuntungan bagi Kenny yang berkat hukuman itu, ia berhasil selamat dari ledakan. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Kenny lantas mencari keberadaan si Sandra utama sebelum nantinya ia harus kembali untuk menghampiri Bishop yang tadi tak sempat dieksekusi. Namun sejalan dengan itu, ia pun dipertemukan lagi dengan si Walahok yang ternyata masih hidup, dan disinilah Kenny pun melampiaskan dendamnya. Mengingat waktu untuk sesi pengeboman kedua tinggal tersisa 5 menit lagi, maka dengan sangat terburu-buru Kenny berusaha menghubungi markas tempat Reaper bertugas. Ketegangan pun terjadi, di mana koneksi terkendala masalah jaringan yang jelek, dan sekalinya terhubung, orang-orang di dalam markas justru lebih fokus menonton basket di TV, alih-alih hanya memberikan nomor milik Reaper saja. Di sisi lain, Kenny berhasil keluar dari dalam bunker sedikit lebih cepat dari kedatangan pesawat bomber yang hampir saja melepaskan rudalnya, dan tiba-tiba ya, berkat Reaper yang akhirnya membuka pesan suara dari Kenny, dan dalam waktu sesingkat itu pula lah ia kembali ke markas serta merebut radio kontrol dari pilot penggantinya, yang dengan itu maka pengeboman kedua pun berhasil digagalkan. Reaper yang dikenal sebagai orang paling sabar kini memutuskan untuk melampiaskan kemarahannya kepada semua penghuni markas termasuk atasannya sendiri. Bagaimana tidak atuh, di saat Kenny dan yang lain bertaruh nyawa di lembah neraka demi negara, mereka malah asik-asik nobar sambil hura-hura. Kembali ke proses evakuasi, di balik gugurnya beberapa personil dalam misi tersebut, kini Bishop hanya bisa memandang Kenny dengan penuh rasa bangga atas perjuangannya. Tentunya semua itu tak lepas dari kontribusi maksimal Reaper sebagai sosok figur senior yang profesional dalam menjalankan tugas kewajibannya. Tamat ending yang cukup membagongkan.